Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit di desa Hanyin malam itu tak biasa. Bintang-bintang seolah menolak bersinar, dan kabut hitam merayap dari hutan tua yang sudah ratusan tahun tak dimasuki siapapun. Di sebuah gubuk bambu reot di tepi desa, seorang anak lelaki menatap langit kosong dengan mata setenang air mati. Namanya Yin Shaolun, anak yang lahir tanpa jiwa spiritual, tak punya meridian Qi, dan karena itu dianggap kutukan hidup. Kalau tidak bisa berkultivasi, hidupmu tak lebih dari beban. Kata-kata kepala desa dulu masih terngiang di benaknya. Setiap kali festival kultivasi tiba, anak-anak seusianya diuji mengangkat batu spiritual atau membakar lilin Qi. Tapi Shaolun, bahkan napasnya tak mampu menggetarkan sehelai daun spiritual. Hari itu genap usianya yang ke-17 di dunia ini. Jika sampai usia 17 tahun tak menunjukkan tanda kultivasi, maka namamu akan dicoret dari daftar penduduk resmi dunia. Artinya, siapapun bebas membunuhmu. Dan pagi tadi, surat pengasingan dari Sekte Langit telah tiba. Shaolun tak berkata apa-apa ketika para penduduk mulai melempar batu ke rumahnya, menyebutnya jelmaan iblis, penyerap Qi desa. Bahkan orang yang dulu membesarkannya dan aku menolak menatap matanya. Semua keheningan itu hanya dibalas oleh Shaolun dengan satu langkah menjauh ke hutan terlarang. Jika dunia menolaknya, maka ia akan menyatu dengan tempat yang bahkan dunia pun lupakan. Di tengah hutan, kabut begitu tebal hingga membuat suara sendiri terasa asing. Tapi justru di sanalah ia melihat sebuah hal yang mustahil. Sebuah celah hitam di udara, seperti robekan di kain malam. Dari sana, suara lirih terdengar, seolah bisikan yang keluar dari liang kubur. Carilah aku. Yang terkubur di bawah darah 1000 jiwa, maka kau akan jadi keberadaan yang langit pun takut ucapkan. Shaolun tidak tahu kenapa kakinya melangkah masuk. Ia tak merasakan takut, hanya kosong. Dan di balik celah itu, ia mendapati tanah tandus, tak berujung, dan sebuah pedang hitam yang tertancap di tengah altar darah yang mengering. Tak ada nama, tak ada ukiran. Tapi udara di sekelilingnya menolak mendekat, dan tanah seolah menjauh darinya. Itu bukan pedang biasa, itu adalah entitas. Tangannya terulur tanpa sadar, dan saat kulitnya menyentuh gagang pedang itu, seluruh alam seperti berhenti. Darahnya mendidih, tulangnya retak, dan pikirannya diremukkan menjadi 1000 bagian sebelum dibangun ulang dalam satu ledakan cahaya hitam. Dunia sekitarnya runtuh. Pedang itu menyalakan sesuatu di dalam dirinya, bukan jiwa spiritual, tapi jiwa kehampaan. Saat Shaolun membuka mata kembali, langit di atasnya berwarna merah. Kabut telah berubah menjadi arus Qi hitam yang mengalir ke dalam tubuhnya. Ia bukan lagi manusia biasa, tapi juga belum menjadi kultivator. Ia adalah anomali. Namamu adalah Jian Wuming, pedang tanpa nama. Dan aku akan jadi pemilikmu, bisiknya pada pedang yang kini melayang di sampingnya, membentuk garis lurus hitam pekat yang bahkan cahaya pun menolak menyentuhnya. Desa Hanyin pun geger malam itu. Petir membelah langit, dan pusaran Qi muncul di atas hutan. Kepala Sekte Langit menyipitkan mata dari kejauhan itu. Segel pedang nirnama, mustahil. Itu telah hilang selama 3000 tahun. Namun sudah terlambat. Yin Shaolun kembali melangkah keluar dari hutan. Tapi kini, langkahnya diikuti oleh bayangan panjang pedang di belakangnya. Tanah di bawahnya retak setiap ia berjalan, matanya tenang. Namun di dalamnya ada kehampaan yang bahkan para dewa tak sanggup menatap. Dunia tak menyadari, malam itu, sebuah era baru dimulai, bukan era para kultivator, bukan era Sekte Langit, melainkan era satu pedang melawan 1000 dunia. Dan pemilik pedang itu adalah kutukan yang dulu kalian buang. 3 hari telah berlalu sejak Yin Shaolun keluar dari hutan terlarang. Desa Hanyin kini hanya puing-puing, tak karena ia menghancurkannya, tapi karena dunia menolak keberadaannya. Qi langit mengamuk, membuat bumi retak dan tanaman mati. Penduduk desa lari sebelum tanah menelan segalanya. Namun tidak ada yang tahu, Shaolun tidak menyentuh satu jiwa pun. Ia kini berjalan ke utara, menuju kota Langling, wilayah perbatasan dari 3 dunia, dunia manusia, dunia roh, dan dunia fragmen. Kota itu terkenal sebagai tempat netral, tempat segala makhluk, bahkan iblis kecil dan roh pendendam, boleh masuk asal tidak melanggar kontrak Qi. Namun sebelum tiba, Shaolun merasa dunia sekitarnya bergetar. Retakan halus di udara, ia memutar kepala. 3 titik cahaya muncul di langit, tak bersuara, tapi menusuk jantung. Ketiganya seperti mata.
mengamati. Segel sudah robek, bisik suara dari dalam pedang hitamnya. Jian Wuming, 3 dunia menyadari keberadaan kita. Mereka akan mengirimkan para penjaga fragmentasi untuk menghancurkanmu sebelum retakan menjadi robekan total. Shaolun tidak bicara, ia hanya menatap langit. Di dalam hatinya tak ada niat menguasai apapun, ia hanya ingin mengerti. Kenapa keberadaannya sendiri membuat dunia goyah? Langkahnya membawanya ke celah spiritual di lembah sunyi. Sebuah retakan ki dunia terbuka lebar biasanya hanya bisa dilalui kultivator tingkat Heaven Fang, tapi Shaolun yang tak memiliki akar ki, justru berjalan melintasinya tanpa tekanan di dalamnya. Dia mendapati dunia fragmen, tempat sisa-sisa dunia mati, dan pecahan realitas berkumpul. Di sana, waktu mengalir mundur, makhluk bicara dalam bentuk angin, dan setiap napas bisa membunuh manusia biasa, tapi Shaolun berjalan tanpa terluka. Makhluk penjaga pertama muncul. Ia tak berbentuk, hanya kabut merah berbentuk mata besar, bernama 11 musik penjaga fragmen dari dunia roh. Kau adalah pusaran yang akan menelan fondasi hukum, kembalilah jadi debu. Teriaknya, lalu mengirim gelombang suara mematikan, tapi Jian Wuming menyerap semua serangan itu, lalu menyalurkan kembali dalam satu garis hitam, tak cepat, tak lambat, namun ketika mengenai 11 mus, ia tak terbelah, melainkan menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Shaolun menatap pedangnya. Kau bukan pedang, kau adalah kehampaan yang berbentuk senjata, bisiknya, dan kau bukan manusia, jawab suara dari dalam Jian Wuming. Kau adalah simpul dari takdir yang tidak tertulis, itulah kenapa langit memburumu. Tiba-tiba langit di atas dunia fragmen terbelah. Satu dunia roh murni jatuh dalam bentuk cahaya, dan langit pecah seperti cermin. Dalam sekejap, 3 dunia terhubung, dan semua retakannya mengarah ke satu titik, Yin Shaolun. Para penjaga dunia manusia mulai panik. Kaisar Ki Surgawi dunia tangan, Xiao Liayu, mengeluarkan perintah. Jika pemilik pedang nirnama tak dilenyapkan dalam 7 hari, kita akan kehilangan batas antar dunia untuk selamanya. Di sisi lain, di balik gerbang jati yang mengambang, seorang perempuan bermata perak duduk sambil memainkan ilusi air. Ia adalah Xiao Ruin, penerus terakhir klan penjaga dimensi. Kutukan itu telah bangkit, gumamnya sambil tersenyum dingin. Sementara itu, di kota Langling, langit mulai berubah warna. Retakan dimensi kini muncul di atas kuil utama. Para tetua berkumpul dan menatap langit dengan ketakutan. 3 dunia mulai bergetar, semua karena satu anak dari desa terbuang. Tapi tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Yin Shaolun, si anak terbuang itu, kini duduk di tepi sungai kecil di bawah kota, membersihkan pedangnya dari bayangan darah yang bahkan tak ia sadari datang dari mana. Ia tidak tersenyum, tidak menangis. Ia hanya bertanya pada dirinya sendiri, kalau semua dunia ingin aku mati, apa yang akan terjadi kalau aku membunuh balik dunia? Malam turun di kota Langling dengan suasana mencekam. Para tetua sekte sibuk menulis formasi pelindung. Ki di langit terus beriak seperti air mendidih, dan para kultivator tingkat tinggi mulai merasakan ketidakseimbangan hukum dunia. Semua itu karena satu hal, kehadiran Yin Shaolun yang bahkan belum masuk ke dalam kota. Di bawah tanah kuil utama ada ruang rahasia tempat jimat pengunci ruang dijaga. Di sana, para penjaga dunia membaca naskah kuno tentang ramalan kehancuran. Saat bayangan pedang yang tidak bernama menyentuh dunia fana, garis waktu akan berguncang dan pilihan antara lenyap atau tunduk akan datang. Namun, sementara dunia gemetar oleh keberadaannya, Shaolun sendiri duduk diam di sebuah penginapan bobrok di luar gerbang kota, makan sup sayur hambar. Tak ada yang tahu siapa dia, hanya seorang pemuda dengan mata kosong dan pedang terbungkus kain hitam. Ia tidak butuh ketenaran, tidak sedang mencari kekuasaan, ia hanya ingin mengerti. Tapi dunia menolak membiarkannya diam. Dari balik langit, satu sosok muncul menembus batas dimensi. Sosok wanita, mengenakan jubah putih tipis seperti kabut. Ia melayang tanpa suara, namun setiap langkahnya membuat ki sekitarnya membeku. Ia adalah Xiao Ruin, Yin Shaolun. Ucapnya datar. Aku datang untuk memverifikasi, apakah kau benar-benar pembawa pedang terlarang? Shaolun mengangkat kepalanya. Kalau aku tidak jawab, kau mati, jawabnya. Sunyi sejenak, Shaolun menghela napas, lalu meletakkan sendoknya. Kalau aku jawab iya, kau tetap mati. Tiba-tiba pedang di punggung Shaolun bergetar. Jian Wuming bersenandung rendah, seolah menyambut musuh yang layak. Tapi Shaolun hanya bangkit perlahan, berjalan keluar dari warung tua itu.
Ia menatap Ruyen tanpa emosi. Kenapa semua orang ingin aku mati? Ruyen tak menjawab. Namun di balik matanya, ada percikan rasa ingin tahu. Ia menghunus kipas kinya, dan ilusi ratusan bayangan langsung mengelilingi Shaolun. Semuanya menyerang dalam satu gerakan. Namun, sebelum ilusi itu menyentuh kulitnya, bayangan hitam panjang menjulur dari pedang yang masih terbungkus satu goresan. Dan semua ilusi lenyap seperti asap tersedot kehampaan. Ruyen terperangan. Kau belum menarik pedangnya? Shaolun hanya berkata, pedang ini tidak ingin keluar kecuali jika ia menginginkan kematian. Langit retak, sebuah suara menggelegar terdengar dari atas langit kota Langging. Satu lagi dunia pecah, dunia roh murni, kini menghubungkan sebagian dimensi dengan dunia manusia. Makhluk-makhluk abstrak turun, tertarik pada aura Jian Wuming. Melihat situasi memanas, para ketua kota Langging muncul dan menyegel area. 3 kultivator tingkat tertinggi menyerang secara bersamaan, membentuk formasi 3 pilar penindas dosan. Shaolun menarik napas. Jian Wuming perlahan keluar dari kain pembungkusnya. Dan cahaya menghilang dari sekitar mereka, warna menghilang, udara berhenti. Satu tebasan formasi hancur. 3 kultivator terluka parah. Tubuh mereka terbelah dalam dimensi, namun tidak berdarah. Mereka seolah dihapus dari realitas. Dunia di sekitar retak sedikit lebih lebar. Xiao Ruyin mematung. Itu bukan sekadar pedang, itu manifestasi kehendak dunia yang ditolak. Shaolun memandang ke arah celah langit yang semakin terbuka. Aku tidak ingin ini, katanya lirih. Tapi jika semua dunia ingin aku lenyap, maka aku akan jadi sesuatu yang dunia tak bisa sentuh. Dan dengan satu langkah, ia menghilang. Xiao Ruyin menggigit bibirnya, lalu berlutut di hadapan sisa celah Ki. Aku sudah melihat cukup, kutukan itu adalah kehendak baru dari realitas dan Yin Shaolun. Bukan kutukan, ia adalah pertanyaan yang belum pernah diajukan pada alam semesta. Kabut pagi menyelimuti lembah antara dunia manusia dan batas dunia roh. Di tengah hamparan kabut perak itu, Yin Shaolun berdiri di puncak batu hitam, memandangi jalur kiretak yang memisahkan dua dunia. Di belakangnya, angin membisikkan suara-suara tak dikenal, suara dari roh, dewa, dan dimensi yang bahkan belum memiliki nama. Tapi Shaolun tidak peduli. Tubuhnya letih, tidak karena luka fisik, tapi karena dunia seperti tak berhenti menolak keberadaannya. Dia bahkan belum sempat tidur sejak duel dengan Xiao Ruil dan para tetua. Jian Wuming terus berbisik di pikirannya, seperti entitas yang lapar akan kenyataan yang belum dirusak. Lalu dari balik kabut, langkah ringan terdengar, bukan langkah seorang kultivator biasa. Suaranya nyaris tidak menyentuh tanah. Namun udara sekelilingnya mengalir menjauh seperti menghindari kehadirannya. Xiao Rui muncul, tidak dalam jubah perang. Rapi dengan pakaian sederhana sutra biru pucat dan selendang putih. Kali ini ia tidak datang membawa perintah, melainkan pertanyaan. Aku ingin bicara, katanya. Shaolun tidak menolak. Kau sudah mencoba membunuhku 2 hari lalu. Aku juga menyelamatkanmu semalam, saat penjaga roh menyerang saat tidur. Balas Ruyin tenang. Ia duduk di batu lain, menjaga jarak, matanya masih waspada. Tapi ada rasa penasaran yang tidak bisa disembunyikannya. Aku mengawal garis dimensi selama 7 generasi, tapi kau tak cocok dengan hukum manapun. Ki menolakmu, tapi waktu meresponsmu, apa sebenarnya kau? Shaolun menatap tangannya. Aku tidak tahu. Saat kecil, aku hanya ingin belajar seperti anak-anak lain. Tapi setiap kali aku menyentuh Ki, ia membusuk. Setiap kali aku mencoba menyerapnya, tubuhku membakar dari dalam. Karena kau bukan bagian dari sistem itu, kata Ruyin, tapi bukan berarti kau bukan bagian dari realitas. Mungkin kau sistem baru. Shaolun terdiam lama. Lalu kenapa semua orang ingin aku mati? Xiao Ruyin menatapnya dalam. Karena keberadaanmu adalah ancaman bagi fondasi dunia, seperti menggoyangkan pilar istana meski kau belum menyentuhnya. Dunia akan gemetar hanya karena kehadiranmu. Angin membawa aroma bunga yang tak dikenal. Shaolun merasa tenang untuk pertama kalinya. Tapi Jian Wuming tiba-tiba bergetar. Berhati-hatilah. Ada niat tersembunyi. Shaolun menoleh pada Ruyin. Apa maksudmu datang ke sini? Ruyin menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah gulungan kain. Di dalamnya ada sepotong kristal merah darah yang berdengit seperti jantung. Ini adalah fragmen dunia asal. Satu-satunya jalan untuk menuju akar realita. Shaolun menyipitkan mata. Kenapa kau memberikannya padaku? Karena aku ingin ikut melihat kemana ini akan membawamu. Aku sudah hidup dalam aturan.
Aku ingin tahu bagaimana rasanya menyaksikan seseorang melampaui aturan itu. Jian Wuming bergetar keras, suara bisikan bergema di udara, dia adalah penjaga terakhir. Jika ia berpihak padamu, dunia akan membelah. Xiaolun mengulurkan tangan, tapi tidak menyentuh fragmen itu. Apa yang kau korbankan jika menyerahkannya padaku? Ruin menunduk, namaku, identitasku, hak untuk masuk kembali ke garis dimensi. Ia menatapnya, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hidup. Xiaolun mengambil fragmen itu. Saat menyentuh kulitnya, langit di atas lembah pecah seperti kaca. Cahaya merah menyembur, membentuk jalan ki di langit menuju dunia asal, tempat di mana realitas pertama kali ditulis. Kedua mata Ruin membelalak itu. Pintu ke dunia akar. Legenda mengatakan tidak ada makhluk fana yang bisa membukanya. Xiaolun berdiri, menatap jalan merah itu. Tapi kali ini, ia tidak melangkah sendiri. Xiao Ruin berdiri di sampingnya. Jika semua dunia menolakmu, katanya, maka mari kita temui dunia yang belum mengenalmu. Dan bersama, keduanya melangkah ke cahaya merah, memulai perjalanan menuju akar semua dunia. Langkah mereka membawa mereka ke tempat yang bahkan Jian Wuming sendiri tidak bisa pahami. Dunia akar, tempat di mana hukum belum diputuskan, di mana segala kemungkinan belum memilih bentuknya. Di sana, langit tak memiliki warna, tanah tidak memiliki arah, dan waktu mengalir bolak-balik seperti napas makhluk purba yang tertidur. Yin Shaolun dan Xiao Ruin berdiri di atas lautan datar yang bukan air, bukan cahaya, bukan kegelapan. Setiap gerakan memunculkan gema dari masa depan dan masa lalu. Di tempat ini, jiwa siapapun akan diuji bukan oleh makhluk, tapi oleh intensitas eksistensi itu sendiri. Jian Wuming tidak bisa bersuara. Ini adalah satu-satunya tempat yang bisa membungkamnya. Shaolun memegang pedangnya erat. Tetapi sesuatu dalam dirinya mulai terbelah. Ia mendengar suara yang sangat mirip dengan miliknya sendiri, tapi jauh lebih tua, lebih lelah, lebih kejam. Kau datang ke sini mencari jawaban, bisik suara itu dari langit yang tak berbentuk. Tapi hanya yang telah membunuh diri mereka sendiri yang bisa mengerti dunia ini. Seketika, dunia itu berubah. Shaolun berdiri di tengah arena berlumuran darah di sekelilingnya. Ratusan mayat, semuanya adalah dirinya sendiri, berbeda usia, berbeda ekspresi, beberapa dengan mata yang hampa, beberapa dengan ekspresi marah, dan satu dengan senyum keji. Ini, gumam Shaolun, ujian dunia keempat, jawab Ruin yang tiba-tiba muncul di sisi lain, tapi dia berbeda pakaian, dan auranya adalah milik Xiao Ruin. Di masa depan, jauh lebih kuat, namun juga lebih dingin. Di sini, kau akan bertemu semua versi dirimu yang pernah mungkin terjadi, dan hanya satu yang boleh hidup. Satu persatu versi Shaolun yang lain bangkit. Ada yang berpakaian seperti kaisar, memegang pedang cahaya. Ada yang mengenakan jubah iblis dengan mata menyala ungu. Ada pula yang bersujud di tanah, meminta ampunan kepada langit. Semuanya menyerangnya. Shaolun tak sempat berpikir. Setiap tebasan yang ia lakukan, bukan hanya melukai tubuh lawan, tapi juga memotong kemungkinan masa depannya sendiri. Setiap lawan adalah jalan yang tak lagi bisa ia jalani, dan itu menyakitkan, bukan secara fisik, tapi secara eksistensial. Salah satu dari mereka, versi dirinya, yang telah menerima kekuatan dari dunia roh, hampir mengalahkannya, menebas ke arah lehernya dengan kecepatan mustahil. Tapi Jian Wuming bergetar, dan untuk pertama kalinya, suara tenangnya kembali. Semua ini hanya ilusi, tapi ilusi yang cukup kuat, bisa membunuhmu. Apakah kau siap kehilangan semua yang pernah bisa kau jadi, demi menjadi satu hal yang tak bisa diatur? Shaolun berteriak, dan menebas versi dirinya, yang terakhir sang penerima takdir. Tubuh ilusi itu pecah menjadi bunga-bunga hitam yang melayang di udara. Ia jatuh berlutut, napasnya berat, tapi langit retak perlahan. Dan sebuah jalan putih terbuka, di ujungnya, sebuah pilar tunggal berdiri, tak bertulisan, tapi dari dalamnya terpancar hukum baru. Dunia akar mulai mengakuinya sebagai eksistensi. Xiao Ruin versi masa kini muncul kembali di sampingnya. Kau lulus. Shaolun memandang ke tangannya. Ia tidak merasa lebih kuat, tapi ia merasa lebih nyata. Apa sebenarnya dunia keempat itu? Tanyanya. Dunia yang belum diputuskan, tempat realitas diuji, bukan oleh hukum, tapi oleh makna eksistensi. Kau baru saja menolak seluruh takdirmu, dan memilih untuk tetap jadi yang tak punya jalan. Shaolun berdiri. Jian Wuming bersinar samar di punggungnya, tidak lagi dengan aura haus darah,
tapi dengan ketenangan yang sunyi. Kalau begitu, katanya, aku akan berjalan, bukan di jalan yang tersedia, tapi di jalan yang harus aku buat sendiri. Langkah mereka menuju pilar putih di tengah kehampaan, tempat di mana hanya eksistensi yang benar-benar bertahan bisa menulis ulang hukum dunia. Dari kejauhan, entitas besar mulai membuka mata makhluk yang tertidur di balik fondasi realitas. Ia telah merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa diklasifikasi, dan ia tertarik. Langit terbuka di atas wilayah reruntuhan dunia api purba, gunung-gunung membara, sungai mengalirkan lava biru, dan langit dilukis oleh semburan petir api. Inilah tempat di mana elemen bukan sekadar unsur, melainkan kehendak hidup, dan di pusatnya berdiri seorang pria bertelanjang dada. Tubuhnya berlapis bekas luka seperti ukiran perang. Qin Lixu, pangeran pengkhianat dari dinasti api surgawi, mantan pemimpin pasukan penghancur dimensi yang diasingkan oleh bangsanya sendiri. Setelah menolak membakar dunia roh demi perebutan wilayah, kini ia tinggal di dunia yang dilupakan, menanti takdir yang bisa ia bakar. Hari itu, langit membelah, Yin Shaolun dan Xiao Ruin muncul dari pilar putih dunia akal. Namun tak sampai 10 langkah mereka menginjak tanah, sebuah tombak api melesat dengan kecepatan mustahil, hampir menghantam kepala Ruin. Shaolun menebasnya dengan satu gerakan datar tombak meleleh. Sebelum menyentuh tanah, tak kusangka rumor itu benar. Terdengar suara berat dan berderang, kau membawa pedang nirnama ke wilayahku tanpa izin. Dari balik asap lava, Qin Lixu melangkah keluar. Tubuhnya memancarkan panas ekstrem, tapi yang paling mencolok adalah matanya dua pusaran api hitam yang menyimpan kehancuran sekaligus amarah. Xiao Ruin mundur setengah langkah. Dia bukan musuh biasa, bisiknya pada Shaolun. Itu api tanpa nyala teknik langka yang hanya dimiliki oleh para pengkhianat dinasti api yang tak bisa dilihat, tapi membakar realita. Shaolun menatap Lixu tanpa emosi. Kami hanya lewat, tidak mencari musuh, tapi musuh mencarimu kan? Senyum sinis muncul di wajah Lixu. Aku ingin tahu, apakah benar rumor itu, bahwa seorang tanpa spiritual root bisa mengalahkan hukum? Tanpa menunggu jawaban, Lixu melompat, udara pecah, lava meledak, dunia bergetar. Tebasan api menyambar dalam pola tak terduga, bukan teknik yang diajarkan, tapi insting yang dipahat lewat perang. Shaolun bertahan, pedangnya menari dalam lengkung-lengkung presisi, menghapus nyala yang tak terlihat. Namun setiap tebasan Lixu membuat realitas goyah. Ke tanah tempat mereka berpijak berubah bentuk. Waktu mengendur, suara membungkam. Pertarungan mereka bukan hanya fisik tapi benturan dua kehendak yang menolak tunduk. Di tengah pertarungan, Lixu tertawa. Sekarang aku mengerti, katanya, kau bukan makhluk dunia ini. Kau adalah lubang dalam lukisan sempurna. Setiap gerakanmu membuat langit gemetar. Setiap pilihanmu menyingkirkan hukum. Shaolun tidak menjawab. Ia menebas sekali dan Lixu terpental, menancap ke dinding batu merah hingga tanah retak. Namun pria itu malah bangkit dan tertawa lebih keras. Darah menetes dari bibirnya, tapi semangatnya membara. Kau membuatku merasa hidup kembali. Dari dadanya, ia menarik keluar sesuatu. Fragmen surya gelap, artefak yang hanya muncul ketika seseorang telah membakar separuh jiwa mereka sendiri. Aku akan bertaruh sisanya padamu. Langit langsung berubah merah pekat. Sebuah matahari hitam muncul di atas kepala Lixu, menyedot segala panas di sekitarnya, termasuk warna. Xiao Ruin mundur cepat, membakar inti jiwanya. Satu serangan terakhir. Shaolun berdiri diam. Jian Wuming bersinar, bukan dengan cahaya, tapi dengan ketiadaan, seolah bukan pedang yang muncul, tapi lubang dalam eksistensi. Kedua kekuatan bertabrakan, matahari hitam dan kehampaan. Suara lenyap, waktu berhenti. Ruang membungkus mereka dalam satu kilasan hitam. Saat semuanya kembali normal, hanya satu yang masih berdiri, Shaolun. Qin Lixu tergeletak. Tubuhnya tak terbakar, tapi dihilangkan sebagian. Seolah potongan dirinya dihapus dari draft realitas, namun bibirnya tersenyum. Kau menang, tapi kau juga kalah. Karena mulai sekarang, tak ada tempat aman bagimu. Langit akan mengirim mereka. Shaolun menatapnya. Apa maksudmu? Tapi Lixu telah pingsan. Fragmen jiwanya menyebar jadi debu merah yang tak pernah akan kembali. Dari balik retakan dimensi, suara gemetar terdengar. Fragmen surya telah musnah. Kirim para penjaga langit. Sementara itu, Jian Wuming berbisik, kau telah menarik perhatian entitas yang bahkan aku tak bisa lawan. Xiao Ruin menatap Shaolun, mata sedikit gemetar. Kita harus pergi. Sekarang,
tapi Shaolun hanya menatap langit yang perlahan mulai bersinar dengan warna perak. Warna yang hanya muncul saat para pembentuk hukum turun. Ia menyadari satu hal, ini bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang menulis ulang makna hidup itu sendiri. Di atas istana langit tertinggi, 8 menara hukum menyala bersamaan untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Dari dalam setiap menara, muncullah satu entitas berjubah putih bersih, tak memiliki wajah, tak memancarkan ki, tak menyuarakan niat. Mereka adalah para penjaga langit. Makhluk tertua yang ditugaskan hanya dalam satu keadaan. Saat hukum realitas terguncang, di hadapan mereka, Kaisar Qi Surgawi, Xiao Lianying, berdiri dengan kepala tertunduk. Perintah telah tiba dari langit ketujuh. Yin Shaolun, pembawa pedang nirnama, telah menyentuh hukum dunia akal. Maka seluruh dunia harus menjatuhkan sumpah darah bahwa dia akan dimusnahkan, atau kita semua akan hilang dari lembaran waktu. Semua pemimpin dunia berkumpul di ruang ilusi langit tanpa dasar. Raja Ran, Putri Dimensi, 6 besar dunia fragmen, bahkan perwakilan dari dunia kosong, tak satu pun menyuarakan keberatan, karena di hadapan kehancuran fondasi dunia, tidak ada ego yang berani berdiri. Sumpah itu ditulis dalam darah para pemimpin, lalu ditanamkan ke dalam ruang dimensi. Jika Yin Shaolun masih bernapas 7 malam, dari sekarang, biarkan langit jatuh dan dunia terbakar. Di sisi lain, Shaolun dan Xiao Ruin bersembunyi dalam lipatan dimensi. Mereka menumpang perahu Ki hitam yang tak terlihat mata fana, melintasi lorong antara dunia menuju tempat di mana hukum tak mengikat. Celah ke-13, dunia tanpa nama, tempat buangan makhluk yang ditolak semua realitas. Di tempat itulah Jian Wuming mulai bicara lagi, namun suaranya lebih berat, lebih lambat. Seolah ikut merasakan beban ancaman yang kini mengintai mereka. Mereka telah bersumpah, tidak akan ada tempat di antara dimensi yang tak memburumu. Bahkan waktu akan mencoba menolakmu. Shaolun diam, ia tak terlihat marah, tapi ada perubahan di matanya, semacam kedalaman yang tak lagi menuntut penjelasan. Dia tahu sekarang bahwa semua ini bukan hanya karena pedangnya, tapi karena dirinya sendiri adalah inkonsistensi yang mengancam struktur dunia. Kalau begitu, aku akan menulis hukum baru, gumamnya. Xiao Ruin tersentak. Kau mau menantang sumpah darah 1000 dunia? Tentu saja tidak, jawab Shaolun dengan nada tenang. Aku akan membuatnya tak berlaku. Seketika Jian Wuming bersinar, dan dari dalamnya memancar garis tak terlihat seperti akar yang mengait ke celah-celah hukum realitas. Ia mulai menulis ulang makna satu kata, eksistensi. Namun di saat itu juga, mereka diserang. Langit celah ke-13 pecah, dan 7 penjaga langit turun dalam satu gerakan. Mereka tak berbicara, tapi gerakannya menyusun formasi kuno, formasi pemutus hukum jiwa, satu teknik pemurnian eksistensi yang bahkan bisa menghapus jiwa dari catatan waktu. Shaolun menyadari ini bukan pertempuran biasa. Jika ia kalah, bukan hanya tubuhnya yang akan lenyap, tapi juga ingatan tentangnya. Ia akan dilupakan oleh semua realitas. Tanpa bicara, ia menyerang. Jian Wuming menebas bukan tubuh, tapi hukum dari gerakan. Serangan para penjaga membeku, lalu hancur perlahan, seolah dilucuti maknanya. Namun jumlah mereka membuat tekanan meningkat. Ruin ikut turun tangan, menggunakan ilusi dimensi tingkat tinggi. Tapi bahkan ilusi tak berlaku pada mereka yang tak memiliki wajah. Dalam satu momen kritis, Shaolun menyadari, serangan biasa tak akan menyelesaikan ini. Ia membuka telapak tangannya dan menciptakan simbol kontra sumpah. Teknik terlarang yang mengorbankan separuh realitas dirinya Shaolun dari ribuan kemungkinan masa depan untuk mengikat kembali struktur sumpah itu. Kalau mereka semua bersumpah darah untuk membunuhku, maka aku akan bersumpah darah untuk membatalkan semua sumpah. Ia melafalkan sumpahnya. Aku, yang tidak terdaftar dalam kitab nasib, bersumpah atas darah realitasku sendiri. Setiap sumpah yang menjatuhkanku akan kembali ke si pengucapnya. Langit bergetar. Para penjaga berhenti, satu persatu tubuh mereka mulai retak, seperti hukum yang tak bisa lagi berdiri atas dasar sumpah. 3 dari mereka meledak, dan 4 sisanya kembali ke celah hukum, menghilang dalam garis-garis cahaya yang tak bersuara. Xiao Ruin menatap Shaolun dengan mata membelalak. Kau barusan mengikat dunia untuk mematuhi kehendakmu. Shaolun berdarah dari mulut, matanya merah, tapi berdiri tegak. Aku tidak ingin menang, aku hanya tidak ingin tunduk. Dari kejauhan, terdengar suara retakan dimensi yang lain. Tapi kali ini, bukan ancaman, sebuah ruang terbuka, dan seorang lelaki tua dengan satu mata berdiri di baliknya lengtuyan.
Master 1000 Pedang Void, ia menatap Shaolun lama. Lalu mengangguk, kau akhirnya layak kuajari. Dunia es, atau yang dikenal sebagai Bayu Hanji, adalah dunia yang terjebak dalam musim dingin abadi. Salju di sana tidak meleleh, bahkan waktu pun membeku dalam beberapa celah ruangnya. Dunia ini dulunya adalah pusat pelatihan para pendekar yang ingin memurnikan jiwa mereka dengan kekosongan. Tapi kini, dunia itu berubah menjadi medan perang. Yin Shaolun tiba bersama Xiao Ruyan dan Leng Tuyan. Mereka berdiri di atas dataran es yang memantulkan bayangan masa depan, bayangan tentang pertumpahan darah yang belum terjadi. Jian Wuming bersinar pelan di punggung Shaolun, seperti bernafas perlahan dalam dingin yang hampir membunuh Ron. Kenapa kita di sini? Tanya Ruyin, membungkus tubuhnya dengan mantel Qi. Leng Tuyan menjawab tanpa menoleh. Suaranya berat seperti batu es yang menggesek. Karena para pelindung dunia es telah diberi mandat untuk tidak membiarkanmu hidup. Tapi aku adalah pengecualian. Shaolun mengangkat alis. Kenapa kau melindungiku? Leng Tuyan tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan pedang kayu yang dipenuhi ukiran mantra tua. Karena aku pernah menjadi sepertimu. Tapi aku mundur, dan dunia tetap runtuh. Tiba-tiba tanah di bawah mereka berguncang. Bongkahan es sebesar gunung bangkit. Dan dari balik celahnya muncul makhluk dengan tubuh seperti kristal, mata merah menyala di antara retakan. Tubuhnya menyerap cahaya. Itu adalah Si Han Yao, penjaga dunia es. Hasil rekayasa hukum dari ribuan jiwa beku yang dikorbankan untuk menjaga gerbang dunia itu. Dia bukan hidup, dia adalah sumpah yang diberi bentur, gumam Ruyin. Shaolun maju tanpa menunggu. Jian Wuming meledak dalam warna ungu kebiruan. Pedangnya sekarang tampak berlapis partikel dimensi. Ia menebas sekali dan waktu di sekitar serangan itu melambat, lalu terdistorsi menjadi pusaran. Tapi Si Han Yao tidak menangkis. Dia membelah tubuhnya menjadi ratusan pecahan, lalu muncul kembali di belakang Shaolun. Sebelum bisa menyerang, Leng Tuyan menancapkan pedang kayunya ke tanah, menciptakan formasi pelindung yang membuat waktu di sekitar mereka bergerak mundur beberapa detik cukup untuk menghindari kematian. Pertarungan ini bukan tentang kekuatan, ucap Leng, tapi tentang kesetiaan hukum. Kita harus mencabut akar hukum yang membentuk tubuhnya. Shaolun mengangguk. Dia menyatukan telapak tangan dan menyebut nama satu simbol yang hanya bisa dipanggil oleh mereka yang telah menolak takdir. Sususian Qi kontrak kekosongan yang menampakkan. Simbol itu muncul di langit, menyerupai roda dengan 8 lengan, masing-masing berisi bagian dari hukum realitas. Jian Wuming berubah menjadi tombak panjang, lalu Shaolun menancapkannya ke tengah simbol itu. Dalam sekejap, hukum es dan hukum waktu yang membentuk Si Han Yao mulai pecah. Makhluk itu meraung tanpa suara raungan yang menyebabkan dunia itu sendiri retak. Salju berhenti turun. Cahaya matahari pertama dalam 1000 tahun menyinari dataran, tapi sebelum makhluk itu hancur sepenuhnya, dia melemparkan satu bagian jiwanya ke langit dan berteriak dalam bahasa yang tak bisa diterjemahkan. Leng Tuyan berubah pucat. Dia memanggil wali terakhir. Langit dunia es runtuh, dan dari balik kabut surgawi turunlah sosok berjubah merah darah. Wajahnya tersembunyi di balik topeng perak. Tapi semua yang melihatnya merasa tubuh mereka mulai dihapus dari eksistensi. Diam itu, gumam Ruyin. Gemetar. Leng menunduk. Itulah Jin Yueli, satu dari 3 wali kosmik. Dia tidak dikirim untuk membunuhmu, tapi untuk mengunci seluruh dunia tempat kau berada. Jin Yueli mengangkat tangan. Dunia es mulai terlipat ke dalam. Seperti kertas yang dibakar dari tepinya, Shaolun menatap dunia yang mulai lenyap. Tapi kali ini, bukan dengan rasa takut melainkan dengan tekad. Aku sudah menulis ulang sumpah. Begini saatnya menulis ulang batas dunia. Ia menyayat telapak tangannya dan menuliskan satu kata di udara, Tu tembus, dan dengan simbol itu, Jian Wuming menebas batas dunia. Bukan kabur tapi melarikan dunia es itu sendiri dari sistem multirealitas. Seluruh dunia es lenyap dari catatan hukum para waling, Shaolun, Ruyin. Dan Leng Tuyan mendarat di tanah baru kosong. Tidak ada hukum, tidak ada bentuk. Sebuah dunia netral yang belum dinamain. Leng tersenyum pahit. Kau menciptakan dunia. Shaolun berlutut. Tubuhnya bergetar karena luka eksistensial. Xiao Ruyin mendekapnya dari belakang. Kalau ini harga untuk tidak tunduk, maka aku akan ikut sampai akhir. Dari kejauhan, Jin Yueli memandangi dunia yang telah pergi, lalu membalik badan tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, permainan ini belum selesai. Tanah baru yang diciptakan Shaolun belum memiliki nama, namun langitnya memantulkan kenangan yang tak pernah ia pilih untuk diingat di dunia ini.
tanpa hukum dan takdir. Masa lalu yang belum terselesaikan mulai mengalir ke permukaan seperti tinta hitam di atas air putih. Xiao Ruyen dan Leng Tuan menjaga perimeter medan, memastikan tidak ada pecahan hukum lama yang ikut terseret saat dunia es dirobek keluar dari realitas. Tapi Shaolun berdiri sendirian di tengah padang kosong, memandangi langit yang perlahan membentuk wajah. Itu adalah wajah seorang perempuan muda. Wajah itu tidak asing, tapi juga tidak sepenuhnya dikenal. Rambutnya terurai panjang, mata hitam pekat seolah menyerap semua cahaya. Namanya muncul begitu saja dalam pikiran Shaolun, Mo Yinshi. Dia adalah kenangan yang telah disegel bukan karena keinginan Shaolun, tetapi oleh entitas lain. Dan sekarang, dalam dunia tanpa hukum, segel itu mulai retak. Tiba-tiba tanah retak di bawah kaki Shaolun dan ia terjatuh ke dalam ruang ingatan. Tapi ini bukan mimpi, ini adalah dimensi kenangan. Tempat di mana segala sesuatu yang pernah terlupakan menjadi nyata. Ia mendarat di desa tua yang dikelilingi kabut hitam. Rumah-rumahnya mirip dengan yang ada di dunia lamanya. Tetapi sunyi, tiada suara, tiada napas. Hanya detak jantung Shaolun yang memantul dari dinding ke dinding. Lalu ia melihatnya. Mo Yinshi sedang duduk di depan altar kayu, menuliskan mantra dengan darahnya sendiri. Ia mengenakan jubah putih yang sudah ternoda merah. Di hadapannya, mayat-mayat dari warga desa mereka semua memiliki simbol yang sama tergores di keningnya. Tanda pengorbanan. Shaolun melangkah maju. Tetapi Yinshi tidak bereaksi. Kenapa aku tidak ingat semua ini? Bisiknya. Tiba-tiba, versi masa lalunya muncul di sisi Yinshi lebih muda, lebih lembut, dan sangat manusiawi. Mereka saling menggenggam tangan. Lalu sebuah ledakan terdengar. Dari atas altar muncul lingkaran hitam, dan dari dalamnya muncullah entitas pertama yang mencoba merebut Shaolun dari dunia fantasi itu. Penjilat hukum kematian. Shaolun, mohon maafkan aku, kata Yinshi muda. Aku hanya ingin membuatmu abadi, tapi aku malah membuatmu menjadi senjata. Mata Shaolun melebar, ia berteriak, tetapi tidak bisa menyentuh mereka. Ia hanya bisa menyaksikan. Yinshi menukarkan jiwanya untuk menyegal situ ke dalam Jian Wuming, menjadikan pedang itu bukan sekadar senjata, tapi penjara bagi entitas yang tak bisa mati, dan sebagai harga. Semua kenangan tentang peristiwa itu disegel dari ingatan Shaolun oleh dirinya sendiri yang tidak kuat menanggungnya. Kembali ke dunia netram, Shaolun terbangun dengan keringat dingin. Jian Wuming bersinar lebih terang dari biasanya dari dalamnya. Suara bisikan lembut terdengar. Aku menunggumu mengingatku, dan sekarang, waktunya telah tiba. Lang Tuan dan Xiao Ruyin menatap Shaolun yang kini, berbeda auranya lebih dalam, tapi juga lebih rapol. Ada luka baru dalam dirinya, bukan pada tubuh, tapi di jiwanya. Kau telah bertemu dengan masa lalumu, kata Lang Tuan perlahan, dan masa laluku, bukan hanya menyelamatkanku, jawab Shaolun. Ia membentuk setiap langkahku. Jian Wuming, bukan hanya pedang, ia adalah pusaka rasa bersalah. Xiao Ruyin menatapnya dalam diam, tapi dalam hatinya, ia tahu, masa lalu Shaolun adalah awal dari perpecahan besar yang akan datang. Langit dunia baru mulai bergoyang. Dari atas, celah hitam muncul sebuah penglihatan dari makhluk yang sangat mengenal Mo Yinshi, dan di ujung celah itu, seseorang turun, rambut putih panjang, mata merah tua, dan di tangannya membawa bel berbentuk tengkorak. Shaolun, katanya datar. Ngaku saudara kembarnya. Dan aku datang untuk menyempurnakan pengorbanannya. Langit dunia netral retak seperti kaca. Dari celahnya, muncul sosok yang langkahnya tak menimbulkan suara, tapi mampu membekukan atmosfer dunia yang tak memiliki hukum. Dialah Mo Yeksun, saudara kembar dari Mo Yinshi, yang selama ini diyakini telah lenyap bersama desa mereka. Tubuhnya dilapisi jubah hitam kelam bertabur pola mantra darah. Di tangan kanannya tergenggam lingguling lonceng pengait jiwa yang dikutuk oleh 3 dunia spiritual. Karena pernah membunuh dewa penjaga reinkarnasi. Shaolun, ucap Yeksun pelan, kau tak pantas memikul nama kakakku. Shaolun berdiri tegak. Namun aura kelelahan mulai menyusup ke sorot matanya. Aku tidak pernah ingin memikulnya. Tapi aku takkan biarkan dia jadi alasan untuk peran yang bahkan tidak ia pilih. Yeksun turun perlahan. Setiap langkahnya menciptakan jejak api hitam yang tak padam. Dunia netral mulai bergetar. Xiao Ruyin menggenggam jimat kristal di pinggangnya, siap bertarung. Sementara Lang Tuan justru berjalan ke depan dan berdiri di antara Shaolun dan Yeksun. Aku tahu siapa kau, kata Lang, kau murid ketiga dari aliran Woyuan Yomo.
Tapi kau juga seseorang yang pernah menangis untuk seorang kakak yang bersumpah tak akan membunuh demi kekuatan. Yeksun menatap tajam, tapi dia mati. Karena ia mempercayai seseorang yang memegang pedang terkutuk. Matanya melirik ke Jian Wuming yang menggantung di punggung Shaolun. Pedang itu membunuhnya. Bukan kau, tapi kau adalah tangan yang membiarkannya. Ketegangan meningkat. Dunia netral mulai memunculkan bentuk pepohonan tanpa daun. Langit berdarah, dan tanah yang merekam trauma pemiliknya. Shaolun perlahan melangkah ke depan. Kalau kau ingin menebus kematian Yinsi, lakukan dengan cara yang membuatnya bangga, bukan dengan menjadi bayangan yang membunuh atas nama dendam. Yeksun mengangkat loncengnya, binting lembut terdengar, dan tiba-tiba waktu di sekitar mereka terdistorsi. Xiao Ruin terlempar mundur, Lang Tuan membeku dalam lapisan kaca rot, dan hanya Shaolun yang masih bisa bergerak. Aku memberimu kehormatan, kata Yeksun. Hadapi aku 1 lawan 1, biarkan kakakku menilai dari dalam pedangmu. Jian Wuming menyala, bukan dengan amarah, tapi dengan kesedihan. Aura pedang itu kini membawa 2 napas, 1 milik Shaolun, 1 lagi milik Mo Yinse yang masih tertanam sebagai segel dalam bilahnya. Pertarungan dimulai. Li Shaolun menebas dengan gerakan ketiga, Jian Liyuan sebuah tebasan yang memisahkan roh dari tubuh dalam garis waktu paralel. Tapi Yeksun membelokkan serangan itu dengan membalikkan putaran loncengnya, memanggil bayangan Shaolun dari masa lalu versi dirinya yang masih ragu, masih lemah, dan masih terikat rasa takut. Hadapi dirimu sendiri, kata Yeksun, sebelum kau mengaku pantas menjadi warisan kakakku. Shaolun menahan diri, ia tahu, setiap luka yang diberikan pada bayangan itu akan berbalik ke dirinya. Tapi ia juga tahu, hanya dengan menaklukkan rasa bersalahnya sendiri, ia bisa maju. Ia melepaskan pedangnya, dan berkata, aku tak butuh pedang untuk menebus masa lalu. Tiba-tiba Jian Wuming berdiri sendiri, mengambang di antara mereka. Suara Mo Yinsi terdengar dari bilahnya. Kalian berdua, cukup. Aura pedang itu memecah segel ruangan. Ling Guling terlempar dari tangan Yeksun, pecah menjadi serpihan cahaya. Mo Yinsi muncul bukan sebagai roh penuh, tapi sebagai proyeksi memori. Ia berjalan pelan ke arah adiknya Yeksun. Aku mati bukan karena Shaolun, aku memilih itu. Aku memilih melindunginya, karena dia satu-satunya orang yang melihatku bukan sebagai alat, bukan sebagai penjaga dunia, tapi sebagai diriku. Yeksun gemetar, untuk pertama kalinya, emosinya terlihat nyata. Kalau kau ingin membalasku, maka aku tak akan memaafkanmu. Tapi kalau kau ingin melanjutkanku, maka bantu dia, kata Yinsi sambil menatap Shaolun. Sebelum sosoknya kembali larut dalam Jian Wuming, Yeksun menjatuhkan diri ke tanah. Dunia netral tenang kembali. Lang Tuan berhasil memecahkan pembekuan jiwanya. Xiao Ruin membantu Shaolun berdiri, dan Mo Yeksun, tanpa berkata apapun, berdiri, lalu menunduk dalam. Aku akan membantumu, bukan untuk menebus, katanya, tapi karena aku ingin melihat dunia ini tidak lagi dikorbankan demi dewa-dewa palsu. Shaolun tersenyum tipis di sekeliling mereka. Dunia netral perlahan membentuk akar kehidupan baru, tapi jauh di luar sana, di balik batas multi semesta. Suara tercekik tertawa terdengar, sebuah entitas yang menyaksikan segalanya sejak awal. Bagus, semua pian mulai berkumpul, kini saatnya langit ketujuh dibuka kembali. Langit dunia netral berdengit seperti jantung, getaran halus menjalar dari atmosfer hingga ke akar tanah buatan. Shaolun menyadari bahwa dunia yang ia ciptakan, yang bebas dari hukum dan takdir, telah menarik perhatian sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Langit ketujuh di Qitianji. Langit ketujuh bukanlah tempat, ia adalah lapisan dimensi terakhir yang disegel setelah perang antar dewa di masa purba. Hanya satu entitas yang diketahui masih ada di dalamnya, Tianmi, penghapus langit, dewa pembalik realitas, yang diasingkan oleh 6 dunia lainnya karena mencoba menciptakan dunia tanpa batas, tanpa rasa, tanpa akhir. Kini, Tianmi mulai bergerak, bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena kekacauan yang diciptakan Shaolun telah membuka celah hukum, celah kecil, tapi cukup untuk menghala napas bagi sesuatu yang seharusnya telah lama mati. Shaolun bersama Lang Tuan, Xiao Ruin, dan Mo Yeksun berkumpul di altar kristal yang mereka bangun dari pecahan hukum lama. Dari atas altar, mereka menyaksikan gumpalan dimensi baru muncul di langit. Bentuknya menyerupai spiral mata yang berkedip perlahan, dan dari pusatnya, hujan darah turun. Dia sudah melihat kita, ujar Mo Yeksun dengan suara datar, dan dia sedang mencoba mengingat
bagaimana caranya menginjak dunia Xiao Ruin yang menguasai mata ketiga pengurai waktu, melihat lebih dalam dan menggigil. Itu bukan dewa, itu penolakan eksistensi. Leng Tuan membentangkan gulungan roh dan membuka satu-satunya portal yang tersisa ke dunia asalnya, dunia yang pernah runtun akibat amukan para penebas abadi. Tapi sekarang, dunia itu kosong dan dari kehampaannya muncul sosok berjubah logam abu-abu, Lao Qiuyu. Satu-satunya makhluk yang pernah keluar hidup-hidup dari langit ketujuh. Ia melangkah pelan ke arah mereka, membawa batu hitam di tangannya. Yin Xixin, hati kesadaran tersembunyi. Fragmen dari kehendak Tianmin, Xiaolun menggenggam Jian Wumin erat. Apa kau datang sebagai musuh? Lao Qiuyu menatap mereka dengan mata kosong. Aku datang sebagai peringatan dan juga sebagai bukti bahwa kau telah melewati batas. Mo Yexun mengangkat lengannya, memanggil bel baru yang terbuat dari tulang roh. Tapi Lao Qiuyu hanya mengangkat tangan. Sekejap, seluruh dunia netral terhenti. Ke dalam diam, Lao Qiuyu membuka pakaiannya, memperlihatkan ukiran simbol-simbol hukum yang terbakar ke dalam tubuhnya. Ia telah menjadi pembuluh hukum yang gagal. Dirinya adalah perwujudan korban eksperimen Tianmi untuk menciptakan makhluk tanpa hukum, tanpa waktu, tanpa rasa. Tapi entah bagaimana, ia bertahan. Aku membawa pesan, kata Lao Qiuyu. Ketika langit ketujuh terbuka, tidak akan ada yang mati, tapi semua akan menjadi satu. Xiao Ruin mencengkeram dadan itu. Penghapusan identitas. Xiaolun maju. Lalu kenapa kau memberitahukan ini padaku? Bukankah seharusnya kau membiarkan kami binasa? Lao Qiuyu menatap Jian Wuming, karena pedangmu bukan hanya penjara bagi situ, di dalamnya ada satu bagian dari Tianmi sendiri, fragmen keinginannya yang kau warisi melalui pengorbanan Yin She. Semua terdiam. Jian Wuming berdenyut pelan, seolah mengiyakan. Xiaolun menggigil. Jadi selama ini, aku bukan hanya pewaris kehendak Yin He, tapi juga bagian dari sesuatu yang ingin menghancurkan segalanya. Leng Tuan meletakkan tangannya di bahu Xiaolun. Itu sebabnya hanya kau yang bisa memilih, menutup kembali langit ketujuh, atau membiarkannya terbuka. Lao Qiuyu mengangguk, dan kau hanya bisa memilih. Jika kau pergi ke sana sendiri. Xiaolun menatap langit yang memutar spiral dimensi, sebuah jalan terbuka jalur hukum yang terurai dari pedangnya, menuju pusat spiral. Mo Yexun melangkah ke sisi Xiaolun. Kalau kau pergi ke sana, tidak akan ada jaminan kembali. Aku tahu, jawab Xiaolun, tapi kalau aku tidak pergi, dunia ini akan jadi tempat yang lebih buruk dari kematian. Xiao Ruin menyerahkan jimat jiwanya. Ambillah, ini akan menjaga rohmu tetap utuh, selama kau masih percaya siapa dirimu. Xiaolun tersenyum tipis, lalu melangkah naik ke jalur hukum yang melayang ke atas, menembus langit, dan menuju langit ketujuh. Dan dari jauh, Tianmi tersenyum dengan wajah yang tak memiliki fitur. Akhirnya kau pulang. Xiaolun melintasi jalur hukum yang bergulung bagai nadi surgawi, memancarkan cahaya tak dikenal yang berubah warna setiap detik. Meski waktu sendiri tak berfungsi di sini, setiap langkahnya seolah membuat dan menghancurkan kenyataan secara bersamaan. Inilah wilayah langit ketujuh, dunia tanpa waktu, tanpa hukum, tanpa rasa, tanpa aku. Saat ia menjejak dataran dimensi ini, tubuhnya bergetar, tidak karena suhu, bukan karena tekanan, tetapi karena identitasnya mulai memudar, namanya, ingatannya, bahkan konsep akan tujuan perlahan mengikis. Terapi Jian Wuming tetap bersinar mengingatkannya pada satu hal yang tak boleh dilupakan. Aku adalah Xiaolun, pedangku adalah takdir. Di depan, kabut kelabu terbuka, memperlihatkan struktur geometris yang terus berubah bentuk. Istana yang tak pernah selesai membangun dirinya. Inilah istana Zhu Jing, puncak langit ketujuh, tempat Tianmi tersegel, atau seharusnya tersegel. Sebelum Xiaolun langkah lebih jauh, sosok samar muncul di hadapannya, seorang lelaki tanpa wajah. Tubuhnya terdiri dari puing-puing kenangan yang belum lahir. Ia berbicara bukan dengan suara, tetapi dengan kesadaran langsung. Kenapa kau datang, Xiaolun, jika tujuanmu adalah menghapus dirimu sendiri? Xiaolun menjawab dalam batin, karena jika aku tidak melakukannya, tak akan ada dunia tersisa. Sosok itu tertawa tanpa ekspresi. Kau bicara seperti seorang yang masih percaya pada dunia. Tiba-tiba, tempat itu meledak ke dalam, bukan keluar, menyerap keberadaan Xiaolun dan membawanya ke dalam ruang refleksi asal. Lempat semua versi dirinya yang pernah ada dan bisa ada bertabrakan dalam satu kesadaran. Di sana, Xiaolun melihat dirinya sebagai bocah pengecut, sebagai pembunuh, sebagai guru, sebagai dewa.
Bahkan sebagai pengkhianat, setiap versi dirinya menatap balik. Berbicara serempat, apa yang membuatmu yakin bahwa versi dirimu saat ini layak menyelamatkan dunia? Shaolun terdiam, tapi bukan karena ragu melainkan karena ia tahu jawabannya tidak akan cukup. Maka, ia tak menjawab dengan kata, tetapi dengan tindakan, ia mencabut Jian Wumin dan menancapkannya ke tanah dimensi itu. Pedang itu langsung menyalakan lingkaran hukum kuno yang tak seharusnya bisa bekerja di langit ketujuh. Tapi karena ia adalah wadah Tianmi dan Yinshi, ia bisa memaksa keberadaan hukum di tempat tanpa hukum. Seketika itu juga, semua versi Shaolun bergetar dan bersatu menjadi satu. Rasa sakitnya luar biasa, identitas-identitas yang bertabrakan membentuk bentuk akhir dari jiwanya bukan sempurna, tapi utuh. Dan ketika dia membuka mata, dia berdiri di hadapan Tianmi. Tianmi bukan sosok raksasa atau makhluk menakutkan, ia adalah wajah kosong Shaolun sendiri. Satu-satunya perbedaan, matanya tidak memiliki pupil, hanya cermin. Selamat datang, kata Tianmi, aku adalah kau, tanpa batas, tanpa rasa, tanpa luka. Shaolun menjawab, dan aku adalah kau, yang memilih untuk merasa, untuk gagal, untuk menjadi. Tianmi tersenyum, pilihan adalah ilusi, tapi jika itu memberimu bentuk, mari kita uji bentuk itu. Pertarungan pun dimulai. Namun, ini bukan pertarungan pedang, ini adalah pertarungan kehendak. Setiap serangan bukanlah tebasan, tapi argumen eksistensial. Jian Wuming memotong konsep, sementara tangan kosong Tianmi membalikkan realita menjadi absurditas. Shaolun menyerang dengan ingatannya tentang Mo Yinshi, momen-momen di mana ia masih manusia. Tianmi membalas dengan potret dunia tanpa rasa damai tapi kosong. Keduanya saling menelan. Akhirnya, Shaolun menusukkan Jian Wuming ke bayangan Tianmi tepat di jantungnya, tapi bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyerap kembali fragmen kehendak Tianmi yang ada dalam dirinya. Tianmi menyentuh bahunya dan berkata, jika kau gagal mengendalikan kehendakku, kau akan menjadi aku. Shaolun menatapnya lurus, maka aku harus cukup kuat untuk menjadi diriku sendiri dengan atau tanpa kehendakmu. Tianmi menghilang dalam cahaya. Jian Wuming kini berubah warna perak gelap dengan garis merah muda samar. Seperti luka yang belum sembuh, Shaolun tidak lagi sepenuhnya manusia. Tetapi juga bukan dewa. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya terlempar kembali ke dunia netral. Xiao Ruyan, Mo Yaxuel, dan Leng Tuyan menyambutnya dengan mata penuh pertanyaan. Dia telah membentuk ulang dirinya, bisik Leng Tuyan. Shaolun berdiri, wajahnya tenang, tapi dunia berguncang. Karena meski Tianmi telah diserap, langit ketujuh belum tertutup. Langit ketujuh belum menutup, padahal Tianmi sudah tak lagi berdiri sebagai entitas terpisah. Namun, Shaolun merasakan sesuatu yang bahkan lebih dingin dari kehampaan sebuah kehendak purba. Bukan dari makhluk, tapi dari realitas itu sendiri. Ia berdiri di atas tanah netral bersama Xiao Ruyan, Mo Yaxuel, dan Leng Tuyan. Tapi udara berubah, bayangan tak lagi mengikuti arah cahaya. Waktu mulai bergetar terlalu cepat, lalu terlalu lambat. Ini bukan hanya sisa kehendak Tianmi, ujar Leng Tuyan lirih. Ini jejak eksistensi dari sebelum hukum pertama ditulis. Mo Yaxuel melangkah maju. Di tangannya, lonceng tengkorak tiba-tiba retak sendiri. Ia memejamkan mata dan berbisik, gerbang keheningan telah terbuka. Shaolun tahu tempat itu hanya mitos. Gerbang keheningan disebut-sebut sebagai titik awal di mana hukum tidak pernah ada ruang hampa sebelum penciptaan. Tapi jika itu benar-benar terbuka, maka bahkan kehendaknya yang kini telah menyatu dengan Tianmi Pui tidak cukup. Dari langit, retakan menganga perlahan, memuntahkan kabut berwarna abu tanpa bentuk. Kabut ini tidak sekadar menyelimuti, ia menghapus. Tanah yang dilaluinya lenyap, bukan hancur, melainkan seolah tak pernah ada. Siapa membuka gerbang itu? Tanya Xiao Ruyan sambil bersiap menyerang. Shaolun mengangkat tangan, lalu dengan suara lirih berkata, bukan siapa, tapi apa. Di dalam retakan, mereka melihat sesuatu melayang mendekat, bukan makhluk, bukan dewa, bukan setan, melainkan jejak. Jejak adalah memori dari keputusan yang tak pernah dibuat, langkah yang tidak jadi diambil, kemungkinan yang ditinggalkan, dan kini, jejak mulai melahap kenyataan demi kenyataan, mengembalikannya ke titik nol. Semua dunia yang pernah ditaklukkan pedang Shaolun mulai menghilang satu persatu. Ini balasan dari langit itu sendiri, gumam Mo Yaxuel, atas manipulasi yang terlalu dalam pada hukum, waktu, dan realitas. Shaolun menggenggam Jian Wuming, tapi kali ini, pedangnya bergetar, seolah pun tak yakin bisa memotong ketiadaan. Lalu,
Dari belakang mereka, suara langkah terdengar. Sosok berjubah abu-abu muncul, wajahnya ditutup topeng emas tua. Ia memperkenalkan diri, "Namaku Shen Wuli. Aku adalah penjaga gerbang keheningan, dan kalian telah memaksaku turun." Leng Tuan mundur selangkah. Nama itu hanya disebut sekali dalam kitab terlarang leluhur langit, makhluk yang bukan eksistensi, melainkan konsep kehampaan yang mempersonifikasi dirinya untuk menjaga dunia dari kehancuran mutlak. Shen Wuli mengangkat tangannya, Shaolun dan yang lain langsung tersungkur bukan karena kekuatan, tapi karena segala tujuan mereka tiba-tiba menghilang. Ruin menangis tanpa suara, Mo Yeksun memegang dadanya, kosong. Leng Tuan menghapus namanya dari tubuh dengan darahnya sendiri, agar bisa kembali merasa, hanya Shaolun yang berdiri, goyah, tapi tetap berdiri. "Aku tidak akan membiarkan kalian menghapus dunia yang telah kami bentuk dengan luka," kata Shaolun. Shen Wuli menjawab, "Maka hadapilah ujian terakhir, di gerbang keheningan. Setiap langkah yang kau ambil, akan menghapus satu bagian dari jiwamu." Shaolun melangkah. Langkah pertama, ia lupa suara tawa Ruin. Langkah kedua, ia lupa rasa takut. Langkah ketiga, ia lupa warna langit dunia asalnya. Melangkah keempat, ia lupa kenapa ia ingin menyelamatkan siapapun, namun Jian Wuming tetap menyala. Karena yang tertinggal bukan memori melainkan tujuan yang telah dijadikan bentuk. Shaolun tidak hanya ingat mengapa ia bertarung, ia telah menjadi alasan itu. Shen Wuli mengangkat tangannya untuk serangan terakhir. Namun, tiba-tiba Jian Wuming mengubah bentuk, tidak lagi pedang, melainkan penang. Shaolun menulis satu kalimat di udara. Jejak tidak bisa menghapus apa yang telah disusun dengan pilihan. Langit berhenti retak. Di gerbang keheningan menutup perlahan. Shen Wuli menatap Shaolun dan berkata, "Kau bukan penghapus, kau adalah penulis." Lalu sosok itu menghilang. Shaolun roboh. Dunia netral runtuh bersamanya. Tapi satu cahaya muncul di depan. Cahaya dari dunia yang belum lahir. Dunia yang masih kosong. Tapi siap ditulis. Ketika cahaya dari dunia yang belum lahir menelan kegelapan, Shaolun terbangun di atas daratan asing yang belum pernah diinjak siapapun. Tanahnya putih, langitnya kosong, tidak ada suara, waktu, atau arah. Inilah dunia terakhir, bukan akhir segalanya, melainkan akhir dari semua kemungkinan yang pernah ditulis. Di sisinya, Jian Wuming tidak lagi berbentuk pedang ataupun pena, ia kini berubah menjadi cahaya berbentuk simbol, melayang di atas telapak tangan Shaolun. Satu aksara kuno yang tidak bisa dibaca, hanya bisa dirasakan. Di sebuah makna yang menolak untuk dimaknai. Mo Yeksun, Xiao Ruyin, dan Leng Tuan tidak tampak. Entah mereka tersebar, diserap dunia ini, atau ditulis ulang menjadi bagian dari fondasinya. Shaolun berdiri perlahan. Dunia ini belum memiliki hukum, tapi ia tahu bahwa waktu mulai kembali mengalir. Bukan waktu yang membawanya pada masa lalu, atau masa depan, melainkan waktu yang hanya menunggu keputusan pertamanya. Sebuah suara menyambutnya, "Akhirnya, kita bertemu tanpa lapisan realitas, tanpa hukum, tanpa nama." Dari kejauhan, muncul sosok yang sama persis dengan Shaolun. Tapi matanya kosong, suaranya datar, dan bayangannya tak menempel ke tanah. "Aku adalah Shaolun, yang tidak pernah mengambil pedang. Aku adalah dirimu." Sebelum pilihan pertama dibuat, Shaolun mengerutkan kening. Ini bukan hanya ilusi. Ini adalah archetype dari dirinya sendiri, entitas yang disebut Qiu Shaolun. Shaolun sebelum keinginan, sebelum kehendak. Qiu Shaolun berkata, "Dunia ini tidak akan terbentuk jika kau tidak menghapusku, dan dengan itu, kau akan menjadi satu-satunya kehendak yang tak bisa dicerminkan kembali." Shaolun mengangkat tangan, dan cahaya Jian Wuming melayang tinggi. Ia tidak ingin melawan. Tetapi ia juga tidak bisa berdamai dengan apa yang belum memilih. "Apa-apa, aku bukan ingin menghapusmu," katanya, "aku hanya ingin memilih satu jalan, dan untuk itu, aku harus berani kehilangan semua kemungkinan lain." Pertarungan pun dimulai. Qiu Shaolun tidak menyerang dengan teknik, ia menyerang dengan keraguan. Setiap serangannya membuat Shaolun mempertanyakan jalannya. Bagaimana jika ia tidak pernah menyatu dengan Tianmi? Bagaimana jika ia membiarkan Mo Yinxi hidup? Bagaimana jika ia tidak memisahkan dunia-dunia? Setiap keraguan menumbuhkan satu luka. Jian Wuming meredup, tapi cahaya dari satu kenangan kecil tiba-tiba menyala. Senyum Ruyin ketika mereka berbagi makanan pertama kali. Cahaya itu melawan keraguan, dan Jian Wuming kembali menyala bukan sebagai pedang, bukan sebagai pena, tetapi sebagai cermin. Shaolun memantulkan Qiu Shaolun ke dalamnya. Ia tidak menghancurkan bayangannya,
ia menerimanya sebagai bagian yang memang harus tidak jadi. Lalu ia berkata, dunia yang sempurna bukan yang tidak memiliki luka, tapi dunia yang tetap berjalan meski ada luka. Dengan itu, Qiwu Shaolun tersenyum untuk pertama dan terakhir kalinya, lalu melebur menjadi titik cahaya dan masuk ke dalam simbol Jian Wuming. Shaolun kini sendirian di dunia kosong, ia menggenggam cahaya, menancapkannya ke tanah. Dan dari situ, lahirlah hukum pertama. Keputusan adalah bentuk tertinggi dari penciptaan. Langit mulai terbentuk, tanah menumbuhkan pohon, angin mulai berhembus, dunia terakhir mulai bernapas di balik awan. Siluet Xiao Ruin muncul, di sampingnya, Mo Yexun kembali utuh. Lang Tuyan memegang kitab kosong siap menulis ulang hidupnya. Shaolun tersenyum. Namun sebelum semua damai, satu suara menggema, berbeda dari sebelumnya. Suara tua, lapuk, dan melankolis. Kalau begitu, apakah kau siap menghadapi kami, para penulis pertama? Langit bergoyang. Di cakrawala, muncul bayangan raksasa dalam bentuk kuas, tinta, dan huruf yang berjalan. Shaolun menatap mereka. Kalau ini ujian terakhir, maka biarlah pedangku menulis akhir cerita yang bahkan kalian tak bisa menghapus. Langit dunia terakhir kini penuh aksara hidup, bukan hanya hukum baru yang ditulis oleh Shaolun, tapi kehendak dari penulis pertama, entitas yang menciptakan dunia-dunia awal sebelum semua pemahaman eksistensi ada. Mereka tidak memiliki bentuk tetap. Satu berbentuk pena raksasa yang menetaskan tinta darah. Satu lagi seperti gulungan kitab tanpa ujung. Yang terakhir, seperti mata terbuka yang menatap seluruh masa depan. Shaolun berdiri di ujung tebing waktu, di belakangnya, Mo Yexun, Xiao Ruin, dan Lang Tuyan. Mereka tidak mengatakan apapun, karena kali ini, bahkan kata-kata tak lagi cukup. Shaolun, suara dari langit bergema, seperti gema dari ribuan kitab yang dibaca serentak. Dunia yang kau bentuk belum sah, jika tidak mendapat persetujuan dari kami, kau menyebut dirimu penulis, tapi kau belum melalui ritual penyegelan realitas. Shaolun menatap Jian Wuming yang kini telah menyatu dengan simbol, kenangan, dan makna dari segala perjalanan. Ia menjawab pelan, aku tidak minta pengesahan. Dunia ini bukan kutulis untuk disetujui. Dunia ini ada karena aku memilih untuk menulisnya. Langit pun terbuka, ritual dimulai. Para penulis pertama memanggil dunia-dunia lama semua yang pernah dikalahkan Shaolun dan menggabungkannya menjadi satu. Manifesto ketak berhinggaan, bayangan masa lalu, kesalahan, kegagalan, dan dosa semua muncul sebagai sosok nyata dan menyerangnya sekaligus. Mo Yexun menahan sisi kiri, menggunakan loncengnya untuk menjebak kemungkinan. Lang Tuyan membuka tubuhnya untuk menciptakan pagar hukum sementara. Ruin, meski tubuhnya telah rapuh, karena kehilangan fragmen jiwa sejak langit ketujuh runtuh, tetap berdiri di depan Shaolun. Shaolun bergerak menembus kerumunan bayangan masa lalu. Ia tidak lagi menggunakan teknik pedangnya, Jian Wuming, tidak lagi membelah. Ia menghapus batas antara ketakutan dan harapan, satu demi satu. Serpihan masa lalu terpotong, tapi di tengah pusaran tinta hitam, satu sosok muncul, Mo Yinxi. Ia berdiri dalam bentuk sempurna, seolah tidak pernah dikalahkan. Kau pikir dengan membunuhku, jalanmu bersih. Ujarnya, aku adalah bagian dari dirimu. Tanpa aku, kau tak akan pernah cukup putus asa untuk naik ke langit ketujuh. Shaolun mengangguk, benar, maka aku tak akan membunuhmu kali ini. Ia menyarungkan Jian Wuming dan memeluk Yinxi. Sosok itu meledak menjadi cahaya, dan itulah titik balik. Para penulis pertama berhenti. Mereka tidak mengerti. Kenapa kau tidak memusnahkannya? Shaolun menjawab, karena dunia yang baru ini tidak dibangun dari kemenangan, tapi dari penerimaan. Langit terbelah. Para penulis pertama menggigil. Dalam hukum lama, tidak ada tempat bagi dunia yang menerima kontradiksi. Dunia hanya bisa eksis dari dominasi satu kebenaran. Tapi dunia Shaolun tidak tunduk pada hukum lama. Ia melepaskan Jian Wuming ke langit, dan aksara terakhir pun tertulis, pedang adalah pilihan. Langit runtuh perlahan. Para penulis pertama lenyap, bukan karena kalah, tapi karena tidak lagi diperlukan. Cahaya menyebar. Dunia terakhir resmi menjadi dunia awal baru. Shaolun terjatuh ke tanah, kelelahan. Mo Yexun duduk di sampingnya, sambil menatap langit biru pertama yang mereka lihat sejak awal kisah. Xiao Ruin mengulurkan tangan padanya. Apa yang akan kita lakukan di dunia yang sudah kau tulis ini? Shaolun memejamkan mata. Kita hidup bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai dewa, tapi sebagai orang-orang yang memilih. Lang Tuyan membuka kitab kosong dan menulis satu kalimat.
Inilah awal dari kisah tanpa akhir.